Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke dalam mata kuliah. Pada mata kuliah ini kita masuk di topik gizi dewasa. Baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni. Baik, ini adalah langsung saja ya, topik yang menarik terkait dengan gizi dewasa, yang mana memang beberapa info terakhir, beberapa tahun yang lalu bahwa ada kejadian atau berbagai masalah yang ada di masyarakat terkait dengan kondisi orang dengan kondisi obesitas. Nah, berdasarkan topik yang kita bahas sekarang, kira-kira kalian sebagai remaja menuju dewasa, kira-kira kalian ingin seperti yang mana? Kelompok yang A atau kelompok yang B, gitu ya. Ya, artinya antara kelompok A dan B ini memang kondisi di mana yang saling berkebalikan atau saling bertentangan, yang mana yang satu kondisinya adalah pasien dewasa yang memang sudah benar-benar tidak bisa terkondisikan IMT-nya sangat-sangat obes gitu ya. Dan untuk yang kelompok B ini adalah kelompok orang dewasa yang memang sangat memperhatikan berat badan idealnya. Nah, kenapa kita harus selalu rajin memantau berat badan ideal kita? Kita harus memantau status gizi kita. Nah, tentu berkaitan dengan bagaimana kita harus meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa untuk orang dewasa itu ada pengkategoriannya, usia 19 sampai 29 tahun, usia 30 sampai 49 tahun, dan usia 50 sampai 64 tahun. Ini adalah usia dewasa. Nah, saya rasa kalian sudah masuk dalam kategori dewasa ya. Artinya, sebagai seorang dewasa, kita harus bisa lebih bijak dalam mengatasi suatu masalah. Tentu kita juga harus bijak juga dalam menentukan pola hidup kita mau seperti apa, prinsip hidup kita mau seperti apa, arah jalan hidup kita mau seperti apa. Mau tetap sehat dalam kondisi dewasa sekarang atau mau seenaknya saja, sebebas maunya saja, tanpa harus memikirkan di masa tuanya nanti. Itu kita kembalikan kepada kalian semua. Kenapa? Setelah kalian mendapatkan materi gizi dewasa ini, kalian harus paham bahwa orang yang dewasa atau menjelang lansia biasanya akan mengalami perubahan fisik. Salah satunya adalah perubahan berat badan, di mana tanpa kita ketahui, setiap orang itu memiliki metabolisme yang berbeda-beda. Kemampuan metabolisme seseorang yang normal, metabolismenya mungkin ada yang normal, yang mana memang sesuai dengan makanan yang dia konsumsi, sesuai dengan apa yang mereka lakukan atau aktivitas fisik yang mereka lakukan. Artinya itu seimbang. Tapi kalau ada seseorang yang memang memiliki metabolismenya dalam tubuh itu lambat, maka ya tadi baru makan sedikit aja sudah gendut, ya. Baru makan berapa suap sudah merasa naik berat badannya. Tapi ada juga yang merasa sudah makan banyak tapi kok nggak naik berat badannya, masih tetap saja kurus. Itu artinya metabolisme tubuhnya sangat cepat. Itulah kenapa kita harus peduli, aware, dan sering-sering memantau berat badan, tinggi badan kita. Jadi, pantau status gizi kita apakah dalam kondisi yang ideal atau kurang atau lebih. Jadi kalau sekarang lebih harus berupaya selain mengatur dietnya juga harus melakukan aktivitas fisik. Nah, salah satunya cara untuk mengatur metabolisme tubuh kita yaitu dengan rutin melakukan aktivitas fisik, karena sangat-sangat bullshit ya, sangat-sangat tidak mungkin berdasarkan riset-riset yang sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu bahwa metabolisme tubuh ini pada orang yang melakukan diet tidak hanya cukup dengan melakukan pengaturan dietnya, tapi juga harus diimbangi dengan aktivitas fisiknya untuk bisa mendukung metabolisme tubuhnya supaya tetap kembali normal, bisa kembali normal. Selain perubahan fisik juga akan mengalami perubahan fisiologis. Tentu di usia-usia tertentu, di usia dewasa menjelang lansia, pasti akan ada perubahan bentuk badan, perubahan hormonal, perubahan atau perkembangan seksual, itu akan ada perubahan fisiologis.
Perubahan lainnya adalah perubahan secara psikis dan sosial. Nah, ini nanti akan berpengaruh juga bagaimana seseorang dewasa menyikapi suatu kondisi masalah yang ada, yang dihadapi, terutama masalah kesehatan. Usia dewasa, pertumbuhannya itu sudah berhenti. Ingat ya, masa tumbuh. Berarti usia dewasa itu sudah berhenti, artinya sudah tidak ada masa tumbuh dan kembang lagi. Hanya saja kita harus aware bahwa makanan yang kita konsumsi itu bertujuan untuk apa? Mempertahankan keadaan gizinya supaya tetap lebih baik, gitu ya. Jadi kita tidak asal makan, tapi kita harus perhatikan apa yang kita makan ini benar-benar sehat atau tidak untuk tubuh kita, gitu ya. Itu sudah mulai menunjukkan bahwa itu adalah tingkat kedewasaan kita. Lalu gizi seimbang pada dewasa itu bagaimana? Biasanya di masa-masa pembentukan usia 20-30 tahun, seorang dewasa sudah mulai melakukan atau observasi ya, mengobservasi akan membentuk fase-fase kedewasaan. Kemudian di masa karirnya, di usia 30-40, dia akan berusaha melakukan suatu perbaikan-perbaikan atau mungkin malah seenaknya. Itu adalah masa-masa di karirnya. Karena saat karir ini kan saatnya dia punya uang sendiri, dia bisa menghasilkan dari hasil jerih payah sendiri. Lalu bagaimana dia akan melakukan sikap, dia akan bersikap bagaimana dengan uang yang dihasilkan itu tergantung dari kedewasaan mereka. Apakah dia akan berfoya-foya dengan makan makanan yang enak tetapi tinggi lemak dan tinggi gula, atau dia menggunakan uangnya, hasil pekerjaannya itu dengan mengonsumsi makanan yang mahal tetapi sehat, menyehatkan sampai di masa yang lansianya. Nah, sampai di masa di atas 40 tahun dia akan melakukan evaluasi. Evaluasinya apa? Lah, kira-kira 40 tahun yang lalu, 40 tahun sebelumnya, dia pasti akan berpikir melakukan evaluasi. Ternyata 40 tahun yang lalu itu saya pola makannya nggak baik, pola hidup, pola tidurnya tidak tepat, stresnya terlalu tinggi, sehingga di usia 40 tahun dia baru merasa sakit yang dirasakan sekarang itu adalah hasil dari tadi ya, beberapa puluh tahun yang lalu yang memang pola hidupnya tidak sehat. Sehingga harapannya makanan yang kita konsumsi mulai dari usia dewasa, mulai kita beranjak dewasa, mulailah untuk memilih makanan-makanan yang bergizi dan juga seimbang. Nah, ini adalah kondisi di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada dewasa. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, mulai dari aktivitasnya atau produktivitas kerjanya karena dia sudah mulai berkarir, dan sudah bekerja, dan sedang kuliah sambil bekerja, gitu ya. Dan juga ada faktor-faktor lain seperti ukuran tubuh, ya, masa tubuhnya bagaimana, apakah besar, apakah kecil, atau sedang. Kemudian komposisi tubuhnya bagaimana, apakah dia termasuk atlet, atau dia hanya seorang yang bekerja di kantor. Jenis kelamin itu juga mempengaruhi bahwa biasanya orang dengan jenis kelamin laki-laki kebutuhan gizinya jauh lebih besar dibandingkan yang perempuan. Begitu juga dengan jumlah dan aktivitas intensitasnya aktivitas fisik. Jadi semakin aktif tentu akan banyak kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan. Ditambah lagi kalau dia ada sakit, ada cedera, dia habis operasi, dia baru sakit infeksi, tentu akan ada proses peningkatan kebutuhan gizi supaya apa? Untuk recovery-nya. Kondisi fisiologis juga perlu. Ibu seorang wanita dewasa, dia akan mengalami hamil, menyusui, dan melahirkan. Tentu kebutuhan gizi dewasanya itu akan meningkat. Kemudian suhu tubuh, kalau pasien atau seorang dewasa mengalami demam, tentu kebutuhan gizinya akan meningkat jika tadi demam. Kalau suhu lingkungannya itu memang harus beradaptasi, maka dia dalam tubuhnya juga memerlukan kebutuhan zat gizi yang berbeda. Begitu juga dengan mereka yang memiliki masalah-masalah di kelenjar adrenal, tirosin, dan juga apabila yang paling penting adalah status gizinya. Kalau pada orang dewasa status gizinya itu adalah kurang atau mungkin malah lebih, bisa obes, nah tentu kita harus perhatikan lagi pemenuhan kebutuhan dietnya atau pengaturan dietnya. Nah, ini adalah perhitungan status gizi dewasa menurut IOM 2005.
Ini sudah saya tampilkan untuk ibu hamil dan ibu menyusui perlu ada tambahan kilokalorinya, tambahan kalorinya, ibu hamil dan menyusui. Nah, untuk yang sudah dewasa atau lansia, kira-kira usia 19 sampai 55 tahun, ini ada perbedaannya dalam perhitungan rumus laki-laki dan perempuan ada bedanya, dan harus memperhatikan faktor aktivitas atau PA. Kemudian untuk menghitung pengkategorian status gizi pada dewasa, tentu kita sudah sering menggunakan yaitu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Nah, kalau menurut standar WHO tahun 2000, ini adalah dikatakan normal jika begini ya, kategorinya 18,5, ya artinya 18,5 sampai 22,9. Nah, kalau untuk anak nanti penentuan status gizinya kita bisa lihat di grow chart-nya WHO atau menggunakan tadi yang terbaru adalah Permenkes standar atau biometri anak, di mana ada penentuan status gizi anak dan remaja. Di sana sudah ada pengkategoriannya berdasarkan indikator BB per U, kemudian TB per U, BB per TB, dan juga IMT per A. Nah, nanti di sana keempat indikator ini akan membuat satu pengkategorian status gizi anak atau remaja ini pada masuk kriteria apa. Jadi ada perbedaan penghitungan status gizinya. Nah, kalau berdasarkan AKG tahun 2019, tentu kita akan perhatikan adanya perbedaan bahwa angka kecukupan gizi pada laki-laki dewasa itu di sini ya, di sini. Nah, laki-laki dewasa itu mulai mulai 19 tahun ke bawah. Nah, ini adalah kebutuhan laki-laki dewasa. Kalau untuk perempuan biasanya ini mulai dari ini AKG-nya untuk hamil dan menyusui, dan kalau untuk perempuan ini bisa diambil dari umur 19 ke atas. Nah, dewasa dan lansia tentu kebutuhannya semakin bertambah. Usia menuju ke lansia itu biasanya memang menurun kebutuhannya dan akan optimal itu di usia-usia dewasa, kira-kira sekitar 2000-an untuk perempuan. Nah, inilah kenapa kita harus mulai melakukan pola hidup sehat. Karena apa? Dengan merokok, kurangnya olahraga, stres yang tinggi karena bekerja, pola makan yang salah, terlalu banyak makan karbohidrat, gorengan, lemak yang banyak, gula yang tinggi gitu ya, itu juga akan memicu di usia lansia nanti, usia dewasa akhirnya nanti muncul suatu berbagai macam penyakit degeneratif. Itulah kenapa masalah-masalah gizi orang dewasa pasti atau tidak lepas dari penyakit tidak menular. Jadi ini disebabkan karena pola hidup yang tidak baik yang bisa berdampak pada gangguan penyakit kardiovaskuler, kanker, dan juga diabetes mellitus. Kalau penyakit jantung koroner atau gangguan sistem kardiovaskuler itu pasti tidak jauh dari kejadian stroke, kemudian serangan jantung, dan juga beberapa faktor resiko pada kardiovaskuler yang awalnya itu diawali dari sakit dislipidemia, trombogenesis, diabetes mellitus, hyperglikemia, hipertensi, obesitas, dan gangguan hormon. Jadi diawali dari kejadian ini maka bisa berdampak kepada penyakit kardiovaskuler, sehingga sebaiknya dengan kita membatasi gula, garam, dan lemak itu kita bisa mencegah terjadinya penyakit kardiovaskuler. Nah, ini adalah kondisi penyakit kanker yang ada kaitannya dengan gizi. Nah, apa kaitannya? Nah, biasanya kanker yang terjadi di kandungan kemih itu penyebabnya adalah merokok dan tembakau karena penyakit. Kalau di payudara, kanker pada payudara itu biasanya disebabkan kenapa? Kurang lama memberikan ASI pada anaknya, atau memang konsumsi alkohol. Ya. Dan ada juga gangguan payudara karena aktivitas fisiknya memang kurang. Ada obesitas, bisa juga karena ada penambahan berat badan saat dewasa dan juga konsumsi alkohol. Kalau terjadi kanker serviks itu biasanya penyebabnya karena human papillomavirus karena virus ya. Jadi kanker serviks disebabkan karena virus human papillomavirus. Kalau terjadi di bagian kolon rektum itu artinya kita harus perhatikan bahwa obesitas yang diderita oleh pasien tersebut biasanya
Karena terlalu banyak mengkonsumsi daging-daging olahan dan daging merah, karena memang apa, di dalam kolesterol di dalam daging sapi itu atau daging olahan memang jauh lebih tinggi dibandingkan kolesterol yang ada di ikan. Sehingga memang disarankan sekali mulai dari sekarang, makan makanan sumber protein hewani dianjurkan berasal dari ikan dan olahannya, karena lemak ikan itu jauh lebih baik dibandingkan lemak yang ada di daging sapi. Kemudian kanker lainnya yang mana memang pemicunya salah satunya adalah tadi obesitas, kemudian pola hidup yang tidak baik, dan ada beberapa pola makan yang kurang tepat. Nah, ini lokasi-lokasi kanker yang memang masih berkaitan yang memang bisa nanti bisa dibaca ya. Nah, ini adalah kondisi kaitannya antara diabetes mellitus dengan sindrom metabolik. Nah, pada dasarnya penyakit diabetes dan metabolik ini pengaruh genetiknya itu sangat kecil, dan yang paling besar pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini karena aktivitas fisiknya rendah, asupan energinya berlebihan, dan kekurangan zat gizi tertentu. Nah, sehingga resistensi pada insulinnya menjadi resisten. Dia nggak bisa bekerja secara optimal, dia nggak bisa dilepaskan, nggak bisa keluar, nggak bisa mengeluarkan kelenjar, nggak bisa melepaskan insulin, kelenjar pankreasnya rusak, sehingga apa? Terjadilah ini tadi, mulai dari peningkatan trigliserid, meningkatan kolesterol, lemak baiknya jadi turun, asam uratnya malah meningkat, terjadi intoleransi terhadap glukosa, meningkatnya lipogenesis atau meningkatnya pembentukan lemak dalam tubuh sehingga terbentuklah obesitas, dan tekanan darah yang tinggi karena tadi darahnya tuh mengental sehingga terjadilah hipertensi, sehingga penyakit diabetes, hipertensi jantung, dan obesitas adalah kondisi siklus yang tidak bisa lepas gitu ya, yang pasti akan saling berkaitan. Dan kalau sudah terjadi salah satu dari kejadian tersebut, baik KCM atau hipertensi dulu, harus mulai waspada supaya tidak terjadi komplikasi. Nah, ini adalah resiko-resiko dari penyakit degeneratif akibat kegemukan. Jadi, lebih baik sering-seringlah untuk memantau berat badan. Jangan sampai terlalu obes. Yang sekarang kondisinya dewasanya masih sudah obes, segeralah untuk olahraga yang rutin, kontrol dietnya, kontrol asupan lemaknya, kontrol stresnya, dan lakukan pola makan yang baik dan pola hidup yang sehat. Istirahat yang cukup, dan tadi supaya apa? Tidak terjadi dislipidemia, tidak ada penumpukan kolesterol, tubuhnya menjadi lebih sehat, dan kalau bisa lebih rajin melakukan medical check-up gitu ya. Nah, untuk penyakit jantung koroner diakibatkan oleh apa? Penyempitan pembuluh darah koroner. Faktor resikonya adalah hiperlipidemia, hipertensi, perokok. Nah, itu pasti ya, sudah pernah kita ketahui di beberapa riset. Faktor risiko lainnya bisa karena genetik, stres, umur yang sudah lansia, dan adanya penyakit yang lainnya seperti penyakit diabetes. Nah, kalau hipertensi biasanya kita golongkan jika tekanan darahnya itu lebih dari 140 atau diastol kurang dari atau lebih dari 90 mm/Hg. Orang gemuk itu lebih beresiko mengalami hipertensi. Cara pengendaliannya ya tadi, pantau berat badan, dan tadi asupan gula, garam, lemaknya harus dibatasi. Ya. Diabetes dia adalah suatu kondisi kumpulan gejala akibat peningkatan kadar gula darah akibat kekurangan insulin. Ini adalah kondisi di mana tubuh kita memang sudah kelebihan glukosa dalam darah. Nah, ini adalah cara-cara mengukur kegemukan. Kalau sudah kelebihan IMT-nya sekitar ini, dia gemuk. Kalau rasio lingkar pinggang dan lingkar pinggulnya sudah lebih dari ini, maka dia akan gemuk. Kemudian dengan kita menentukan jika ada orang dengan kondisi kegemukan, kita harus lihat bagaimana sebenarnya berat badan idealnya itu dia berapa. Kalau sudah melebihi dari 20% dari berat badan normalnya, maka ya tadi, dia memang sudah benar-benar kegemukan. Dan kalau kita menemui pasien dengan kegemukan, tentu kita harus melakukan perhitungan kebutuhan gizinya menggunakan berat badan idealnya, ya, supaya kebutuhan gizinya itu tidak berlebih, harus sesuai dengan target ideal berat badannya. Lalu selain dari pengaturan pola makan, kita harus melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik tentu harus dilakukan secara rutin.
dan biasanya akan lebih rutin lagi, lebih rajin lagi jika ada suatu komunitas, ada teman-temannya yang melakukan kegiatan bersama-sama, sehingga lebih asik dan lebih menyenangkan. Nah, sebaiknya untuk orang-orang dewasa itu memang lebih galak melakukan atau meningkatkan aktivitas fisik sehari-hari. Selain itu, untuk wanita memang sebaiknya lebih teratur dan konsisten dalam melakukan kebiasaan olahraga. Ya, bisa senam, bisa zumba, bisa aerobik, bisa sepedaan, bisa goes gitu ya. Bisa melakukan aktivitas fisik bersama dengan teman-teman atau komunitas yang dia nyaman gitu ya. Saya rasa mungkin itu yang memang kita harus penuhi ya. Selain kita harus melakukan aktivitas minimal 20-30 menit dan dilakukan 3-4 kali per minggu. Itu untuk bisa mencegah kita dari kegemukan. Nah, kalau sudah kegemukannya bisa teratasi, maka penyebab lain seperti osteoporosis akibat beban tubuh yang berlebihan itu bisa tercegah atau bisa teratasi juga. Nah, keuntungannya olahraga apa? Ya pasti keuntungannya jantung jadi lebih sehat, lebih bekerjanya lebih efektif, kemudian terbentuknya massa otot gitu ya, peningkatan metabolisme itu yang menjadi lebih baik, menjadi lebih cepat, normal lah, ibaratnya normal, dan tumpukan kolesterol dalam tubuh menjadi turun dan HDL-nya menjadi lebih meningkat. Selain itu dengan olahraga, tentu selain otot juga ada tulang. Nah, tulang dan kelemahan tulang dan sendi-sendi tulang itu akan lebih kuat, menurunkan resiko osteoporosis. Dengan olahraga mood kita menjadi lebih baik dan juga meningkatkan kualitas tidur serta relaksasi. Jadi kalau orang yang rajin olahraga biasanya kualitas tidurnya jauh lebih baik. Nah, biasanya selain kita olahraga, kita mengatur pola makan, kita juga harus mengatur stres. Caranya apa ya? Sering melakukan refreshing, relaxing, piknik, melakukan cuci mata tapi untuk menghirup udara segar ya, untuk bisa memastikan bahwa tubuh kita perlu vitamin gitu ya, perlu untuk meningkatkan meningkatkan suasana supaya lebih bersemangat. Kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Nah, ini adalah bagaimana kita melihat bahwa pola makan kita sudah baik apa belum. Kira-kira makanan yang kita makan itu termasuk yang makanan tinggi lemak, ada pengawet, banyak manisnya, banyak gulanya, apakah yang gorengan, atau yang tawar, atau yang berasa. Nah, tentu kita harus melihat gaya hidup kita ya, apakah kita sering melakukan medical check, apakah kita sering melakukan olahraga secara rutin gitu ya. Itu untuk bisa memastikan tubuh kita bisa atau terhindar dari masalah gizi pada dewasa. Nah, pesan hikmah pada mata kuliah hari ini adalah sesuai atau saya ambilkan dari surat Asy-Syura ayat 30 yang mana kita akan mengalami sakit atau masalah atau musibah itu akan tertimpa pada kamu karena perbuatan kamu sendiri. Artinya karena kesalahan-kesalahan kamu sendirilah kamu mengalami sakit atau menderita penyakit. Sehingga Allah pernah berfirman untuk selalu menjaga tubuh kita dengan selalu melakukan perbuatan yang baik. Rajin berolahraga, terapkan ilmu yang sudah kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, diamalkan, dipelajari, diamalkan, dan direnungi, diamalkan, dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sehingga harapannya kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan kalian tidak melakukan kesalahan ya, karena penyakit itu memang muncul salah satunya adalah karena kesalahan kita yang tidak pernah menjaga pola hidup kita dan pola makan kita jadi lebih baik. Baik, Ibu rasa cukup. Jika ada kesulitan, ada yang ingin bertanya, boleh kami persilahkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.